Ya, saya mulai aja materi pada pertemuan hari ini. Bagian keempat dalam pelajaran kita terkait dengan energi surya. Bagian pertama kita belajar tentang apa itu energi surya, kemudian prinsip kerjanya seperti apa, gitu ya. Komponennya dan kemudian karakteristiknya kita sudah pelajari. Kemudian kita juga sudah belajar terkait dengan analisis potensi dan perancangannya di awal-awal ya. Kita belajar bagaimana energi surya itu mengidentifikasi ya lokasi-lokasi yang kira-kira dalam pembuatan potensinya seperti apa, kemudian bagaimana dasar-dasar analisisnya terkait dengan lokasi. Nah, di bagian terakhir ini kalau nggak salah mungkin salah, mungkin part 3 ya untuk energi surya. Yang bagian terakhir ini bagaimana perancangan PLTS. Dalam perancangan ini kita menentukan komponen dan ukuran komponen. Kemudian bagian kedua terkait dengan bagaimana hibrid PLTS. Nah, saya dalam waktu yang singkat ini saya tidak yakin kita bisa masuk ke bagian kedua gitu ya. Tapi nanti aja dilihat. Yang akan kita pelajari hari ini, bagian pertama adalah bagaimana perancangan PLTS. Yang punya laptop boleh buka laptopnya, nanti coba lihat, kemudian software yang digunakan silahkan nanti coba install ya, nanti sama-sama bisa belajar supaya lebih cepat begitu. Nah, seperti ini di perancangan PLTS ini, karena PLTS secara umum nanti kita akan lihat ya, tentu komponennya beda-beda dari jenis-jenis PLTS yang ada. Dari masing-masingnya berbeda. Nah, bagaimana kita melihat yang mana yang akan kita pelajari ya dalam penentuannya, perancangannya. Kemudian bagaimana penentuan ukurannya ya. Jadi dalam hal ini kapasitasnya ya. Kapasitasnya seberapa besar yang akan dipasang. Jadi ini juga tergantung dari jenis PLTS-nya. Kemudian bagian yang kedua terkait dengan hibrid PLTS ya. Jadi ini nanti akan kita lihat apakah memungkinkan kita bisa masuk ke, apalagi ada software juga yang akan digunakan ya, seperti itu. Bagian pertama di perancangan nanti saya akan menjelaskan dulu ya bagian tentang jenis-jenis PLTS-nya yang ada, kemudian komponen-komponen dari masing-masing tipe PLTS itu, baru kemudian bagaimana penentuan ukurannya. Kita masuk ke bagian pertama dulu ya. Nah, di bagian pertama kita lihat dulu jenis PLTS yang ada ya. Nah, di slide ini bisa dimunculkan, dilihat ya, bahwa PLTS itu kalau kita lihat kategorinya boleh dibagi dua. Ada yang sifatnya off-grid, ada yang sifatnya on-grid. Gitu. Jadi sifatnya off-grid itu berarti dia tidak tersambung dengan PLTS. Jadi PLTS yang tidak tersambung dengan jaringan PLN. Nah, kemudian untuk yang PLTS on-grid itu adalah jenis PLTS yang tersambung dengan PLN. Dari masing-masing jenis ini itu bisa dibedakan beberapa lagi ya. Contoh misalnya untuk jenis PLTS off-grid, bisa lihat ada istilah PLTS tersebar atau biasa juga disingkat SHS ya, Solar Home System gitu, kayak gitu. Nah, ini biasanya sistemnya agak kecil, dipasang di setiap rumah gitu ya. Kemudian
Yang kedua, namanya PLTS komunal atau PLTS terpusat. Nah, PLTS ini dari namanya saja ini biasanya dikumpulkan gitu ya, dipusatkan. Jadi dibangun biasanya melayani satu komunitas, satu kampung misalnya kalau daerah pedalaman ya, satu desa dipasang di satu tempat ya, dikumpulkan di situ baru kemudian jaringannya dialirkan ke listriknya dialirkan ke rumah-rumah warga. Kemudian ada kategori PLTS hibrid. Nah, jadi PLTS hibrid biasanya istilah itu masuk dalam pengelompokan PLTS off grid atau PLTS yang tidak tersambung dengan jaringan PLN. Tapi kadang-kadang begini, PLTS hibrid ini dikelola oleh PLN. Nah, itu gimana maksudnya? Nah, jadi ini definisi saja ya. Jadi dalam artian itu dia sistemnya kecil ya, nggak tersambung ke jaringan PLN yang besar seperti itu. Karena ada beberapa PLTS ini yang sudah dipasang oleh pemerintah dan masuk atau tersambung dengan jaringan PLN atau dikelola oleh PLN kayak gitu ya. Nah, ini kita bedakan nanti. Untuk jenis PLTS on grid, untuk yang on grid itu biasanya dibagi dua saja. PLTS rooftop atau PLTS yang dipasang di atas atap. Ini yang sedang digagas ya oleh pemerintah. Ada setidaknya yang dapat hibah itu sekitar berapa ya? 90-an kalau tidak salah ya, titik atau lokasi pemasangan PLTS rooftop. Saya minggu-minggu ini kemana-mana gitu ya, diminta untuk menolong, memperlengkapi tenaga operator dan teknisi dalam pengelolaan PLTS rooftop ini. Jadi kemarin ke Jayapura, sebelumnya ke Makassar, ya beberapa tempat ya. Nah, yang kedua dari PLTS on grid ini adalah PLTS skala utilitas. Jadi memang yang skalanya besar ya. Contoh misalnya skala 1 megawatt atau ke atas, lebih besar lagi begitu. Itu tersambung dengan jaringan PLN. Nah, kita lihat kenapa sih dibedakan seperti ini ya. Nah, ternyata komponen dari masing-masing PLTS ini itu tidak selalu sama dengan yang lain. Namanya sama, tapi jenisnya itu berbeda ya. Ini yang jadi kuncinya ya. Nama komponennya sama-sama misalnya panel surya, sama-sama panel surya, sama-sama inverter, terus apalagi macam-macam komponen kan. Tapi jenis penggunaan misalnya untuk PLTS hibrid atau misalnya untuk PLTS rooftop itu jenisnya berbeda. Sama-sama inverter, tapi jenisnya yang berbeda. Nah, jenis apanya ya nanti kita akan lihat ya seperti apa. Kita lihat yang pertama dulu ya. Ini kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan aja ya sambil jalan. Untuk jenis solar home system, ini kira-kira contoh yang sederhana.